Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada bacaan-bacaan setelah kita merayakan Yesus Raja semesta alam, bacaan-bacaan ini diarahkan pada bacaan-bacaan penglihatan Yohanes. Dan penglihatan Yohanes ini sebagai rasul yang paling disayangi Yesus menurut ungkapan kitab suci adalah 12 rasul yang paling terakhir. Rasul-rasul lain sudah meninggal dunia, tetapi Rasul Yohanes dalam keadaan yang tua, dan dia diberikan penglihatan yang begitu jelas tentang siapakah Yesus itu. Dan pada Wahyu kita tahu bahwa iblis itu berwujud naga. Ya. Maka naga itu dimateraikan, dia masuk dalam penjara, dalam siksaan yang abadi dan dimateraikan. Lalu dia dilepaskan untuk waktu yang sedikit. Dilepaskan untuk waktu yang sedikit itu adalah waktu di mana kegenapan itu akan dipulihkan oleh Tuhan kembali. Langit yang baru, dunia yang baru. Di mana dunia itu yang adalah iman, harapan dan kasih, dan yang paling utama adalah kasih. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita merenungkan kitab Wahyu ini pasti kita tidak akan tidur-tidur. Karena apa yang terjadi di dunia ini nih, kita akan selalu bergulat dengan diri kita. Hawa nafsu itu kan diri kita. Bergulat untuk memenangkan pertarungan melawan setan dan iblis. Jelas kata Wahyu di sana itu. Ada iblis dan setan. Jadi kalau orang Katolik ditontonkan bentuk setan atau iblis itu sebenarnya udah biasa aja. Ya. Setan dan iblis itu bisa berwujud apapun, tetapi kita selalu mengatakan wujudnya seperti itu. Dalam Alkitab itu ada juga malaikat Allah itu berwujud jelek. Ya. Dia bisa menjadi apapun karena dia makhluk roh. Yang namanya makhluk roh itu adalah makhluk yang bisa menyerupai apapun. Nah itu. Maka dalam iman Katolik sebenarnya seseorang yang sudah meninggal dunia itu sudah berada di akhirat. Nah persoalannya apakah dia berada di api penyucian atau di surga atau tempat siksaan abadi yaitu neraka. Jadi memang kita hanya bisa menyandarkan pada belas kasih dan kerahiman Tuhan. Peristiwa kelahiran itu merupakan suatu hal yang menggembirakan. Walaupun peristiwa yang menyertainya adalah peristiwa yang penuh kesakitan. Di muka bumi ini orang lahir itu mesti nangis. Kalau nangis itu sehat. Kalau enggak nangis itu berarti enggak sehat. Makanya dia dipaksa nangis. Supaya organ-organnya berfungsi dengan baik. Di sini banyak tenaga kesehatan, bahkan Bu Bidan yang sudah mungkin ratusan orang ditolong. Pastilah menangis. Kalau tidak menangis, dia tidak akan bertahan. Mengapa dia perlu menangis? Karena dia menggerakkan segala panca inderanya untuk memahami inilah dunia. Dan uniknya itu pasti ada prosesnya kan? Nah, jadi peristiwa yang akan kita hadapi dalam masa pada minggu nanti kita akan memasuki minggu Advent yang pertama, lilin Advent yang pertama itu akan dinyalakan. Di mana masa pertobatan itu mengingatkan kita kembali bahwa kita dibaptis, ditebus oleh Yesus Kristus. Untuk itu mari kita mempersiapkan diri itu dengan baik. Kita mempersiapkan itu dengan sungguh. Kita mempersiapkan Natal ini dengan penuh kegembiraan. Tadi pagi saya menjadi juri khotbah di Gereja Rutan Ukumene, kelas 2A Pontianak. Peristiwa hidup itu siapa sangka, siapa tahu. Jadi ada seorang tokoh politik yang luar biasa. Saya ingat waktu dia hadir di sini setelah di rumah Pak Ento,
Dia bercakap-cakap dengan saya sampai malam di depan rumah mertua saya. Puji Tuhan dia terpilih ya menjadi anggota DPR. Nah, pada kesempatan ini juga berikutnya dia mencalonkan diri dan terpilih. Rupanya ada peristiwa yang sungguh mungkin membuat dia harus ya berurusan dengan hukum. Waktu kita berangkat ke Gua Maria itu, dia duduk di sebelah kami itu. Ya, Bang Alek itu mencarikan tempat duduknya, berputar-putar sana, berputar sini dan sebagainya. Ya. Akhirnya bisa duduk, dan istrinya itu ya karena tidak ada pemain keyboard, lalu dialah yang menjadi pemain keyboard. Akhirnya dia duduk di sebelah saya bercerita tentang kasusnya, bahwa dia yakin bahwa dia tidak bersalah dan akan bebas dan sebagainya. Dan yang terjadi adalah ya dia harus ya kan ditangkap untuk proses hukum selanjutnya. Nah, pada minggu lalu itu saya ke sana, dia yakin bahwa dia akan bebas sebelum Natal. Tetapi rupanya prosesnya begitu panjang. Dan tadi saya masih berjumpa untuk memberikan semangat kepada beliau. Nah, itulah ya. Kita tidak tahu ya jalan kita itu, tetapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan itu berkehendak. Tuhan itulah yang menuntun kita dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, sehat dan sakit. Rancanganku bukanlah rancanganmu, ya kan? Jadi apa yang kita pikirkan itu tidak seperti yang dipikirkan Allah. Maka kita dibebaskan dari pikiran-pikiran sempit kita. Nah, kitab Wahyu ingin menggambarkan bahwa situasi manusia di muka bumi ini ya, yang mungkin diperbudak oleh berbagai macam hal, terutama masalah berhala ini. Ya. Yang masih ya dilumuri oleh darah-darah binatang yang sebenarnya ya tidak perlu lagi, karena mereka sudah dibebaskan oleh anak domba Allah, yaitu Yesus sendiri ya, dari perbudakan dosa. Dengan darah yang mahal lah dia menebus kita. Apakah kita bisa beriman? Ya. Apakah kita bisa bersaudara? Apakah kita berbela rasa? Ya. Dan tadi di grup ya percakapan kita hanya bisa bercakap sungguh kasihan ya. Lalu akhirnya percakapan itu terhenti ketika saya menampilkan foto beliau. Ya. Akhirnya ada yang bertanya, saya ingin melawatnya. Ayo, saya bilang, ikut pada minggu ketiga, karena saya diberikan jadwal pada minggu ketiga. Mungkin di dalam ruangan ini masih ada yang belum pernah sekalipun pergi ke lapas anak, lapas perempuan, rutan, ya. Karena apa? Karena mungkin takut. Kalau memberi orang makan biasa, memberi orang minum biasa, ya kan? Kemudian apalagi yang dikerja di rumah sakit ya, memang melihat orang sakit biasa, ya. Bahkan melayat orang meninggal biasa, ya kan? Tetapi melawat orang ke penjara ini, kata Yesus tuh kan, melawat orang ke penjara, ya. Saya teringat kawan saya di kantor tuh, dia ngomong, semuanya bisa, tapi melawat orang di penjara ini apakah bisa? Perlu yang namanya mental spiritual yang kuat, ya. Kenapa? Butuh yang namanya bimbingan Roh Kudus, kekuatan kasih Kristus. Maka saya sangat luar biasa, Monsinyur Agus itu nanti merayakan Natal tanggal 29 Desember di Rutan itu, dia selalu mengagendakan itu untuk menyapa, berbela rasa kepada saudara-saudari kita ya yang mengalami pencobaan. Terkadang mungkin mereka ya tadi sangat tersentuh sekali ya ketika mereka berkhotbah lalu berlomba. Di akhirnya itu saya mendengarkan, kita ini adalah sampah masyarakat, ya kan? Jangankan nanti diterima oleh
diterima masyarakat. Jangan-jangan keluarga kita saja tidak lagi akan mempedulikan kita. Ketakutan itu yang mereka alami. Ya. Buat SKCK aja butuh 5 tahun baru bisa. Makanya Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ya, kalau kita ingin bertindak kriminal, bertindak jahat, itu mikir-mikir. Ya, yang paling menderita mungkin bukan orang yang di dalam. Saya selalu sampaikan itu. Yang menderita itu mungkin istrinya, anaknya, orang tuanya. Bahkan sampai harus berbohong dalam situasi. Ya. Mungkin kita tidak akan bisa merasakan itu. Ya. Nah, memang terkadang bela rasa itu penting. Makanya Paus Fransiskus sampai melawat orang di penjara. Bahkan bukan hanya melawat, mencuci kaki dan mencium kakinya. Ya. Mengapa proses pelayanan itu terjadi? Nah, itulah kita yang telah ditebus oleh Kristus. Ya, terkadang hal-hal semacam itu mungkin sepele kita anggap. Oh, wajar dia paus. Oh, wajar dia itu uskup. Oh, wajar dia itu pastor. Tetapi kita yang awam ini terkadang ya memang perlu proses, ya. Nah, bacaan dari Injil ingin menjelaskan, ya, bahwa Yesus mengemukakan perumpamaan itu kepada murid-muridnya. Perhatikan pohon ara atau pohon apa saja, ya. Apabila kalian melihat pohon-pohon itu tumbuh atau sudah bertunas, kalian tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Ya. Kita ini sebagai pengikut Kristus harus mampu membaca tanda-tanda zaman, membaca tanda-tanda cinta kasih Allah. Ya. Saya mengingat suatu cerita di Gunung Watobi Laki, ya, di NTT itu. Sebenarnya sudah diingatkan bahwa akan ada yang namanya gunung meletus. Tetapi banyak orang mungkin menyepelekan, ya. Jadi tanda-tanda alam itu tidak dilihat. Jadi kalau kita di rumah, ya, kalau saya misalnya hadir di gereja Rutan Ukumen itu selalu ada sukacita di situ. Benar? Ya, ada kegembiraan, sukacita di situ, hadir di situ. Begitu luar biasanya jiwa-jiwa orang yang berada di situ itu untuk selalu mendapatkan, ya kan, firman dan sabda Tuhan. Nah, jadi kalau kita berada di suatu situasi kita bersukacita, ya, apa kata Rasul Paulus? Hendaknya janganlah kerajinanmu kendor, ya. Hendaklah kamu bersukacita dan biarlah rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, untuk mewujudkan ini butuh yang namanya, dulu ada program atau suatu dokumen yang namanya Ecclesia Domestica. Nah, Ecclesia Domestica itu adalah mewujudkan cita kasih Kristus di dalam rumah tangga. Di dalam rumah tangga. Jadi bagaimana rumah tangga itu penuh kehangatan, penuh sukacita, penuh kegembiraan, penuh kedamaian, ya. Dan walaupun ribut, dia kembali lagi penuh dengan cinta kasih. Ya. Suami istri saling mengasihi, saling mengampuni. Ya. Kan kita meminta dikasihi dan mengampuni. Ya. Abang adik dan sebagainya, ya. Makanya situasi yang begitu hangat di tempat ini, ada anak-anak ini butuh kegembiraan. Mereka tidak berpikir bahwa akan terjadi apa-apa. Mereka berpikir bahwa, ya kan, mereka dilindungi oleh keluarga, oleh orang tuanya, oleh kakek neneknya. Dan situasi inilah yang harus kita jadikan di rumah. Jangan sampai rumah itu bagaikan situasinya, ya kan, tidak penuh kehangatan dan sukacita. Masing-masing ber-WA ria. Ya. Makan, minum, WA. Pesan. Sekarang kan enak hidup praktis nih. Kalau di Taiwan, kata seorang pastor, ini terbalik. Kalau di China, dia bilang, yang boleh ke gereja itu adalah orang yang berusia 18 tahun ke atas, yang punya KTP.
Kalau tak punya KTP dilarang, ditangkap. Tapi kalau di Taiwan, gereja dibuka pun tidak datang-datang. Orangnya datang mungkin waktu remaja, habis itu udah kakek-kakek baru datang. Itu pun karena istrinya mau masuk Katolik. Di Taiwan itu gereja Katolik banyak ditutup karena sudah tidak ada lagi. Di sana itu orang tidak lagi berkeluarga. Dia mementingkan adalah mencari uang. Untuk apa berkeluarga? Nanti dia setelah dapat uang dia diurus di panti jompo. Materialistis. Justru kalau di China justru ya kan orang bersemangat untuk datang ke gereja. Tapi di Taiwan itu kan suatu pulau. Chiang Kai-shek itu kan seorang nasionalis ya. Ketika komunis menang, Chiang Kai-shek itu sampai sekarang tidak dikuburkan karena dia menunggu RRC itu menjadi nasionalis lagi. Ya. Jadi Taiwan itu sendiri itu ya kan bahkan ya kalau di sana itu untuk mencari pasangan itu sangat sulit. Bahkan sampai ekspor amoy-amoy dari Singkawang dulu. Ya kan, kerja Taiwan ya kan gitu. Nah, saya ingat tetangga saya itu punya anak 4, sampai sekarang tidak pulang-pulang. Tapi rumah dia itu bagus, sampai udah bercucu tuh. Jarang dia pulang. Ya. Apakah dia di sana kerja? Ya terserah dia. Ya. Jadi kalau usia masih 40 tahun ke atas memadai, ya kan berparas mirip ya amoy, ya kan boleh ke sana. Ya kan? Tapi itu pilihan juga, mungkin kerjalah di sana ya. Jadi seperti itu. Tapi sekarang bahaya trafficking. Ada seorang bapak itu gara-gara mengatur perjodohan dengan orang Taiwan ditangkap 5 tahun dia di dalam rutan. Trafficking namanya. Ya. Jadi tidak sembarang sekarang jodoh-jodohkan orang dengan orang luar negeri. Salah jodoh trafficking. Ya. Nah, jadi itu. Jadi bagaimana menciptakan iman Ecclesia Domestika itu? Ini dokumennya udah cukup lama ya. Kita sendiri ini sebagai pengikut Kristus itu kan, maka setan, iblis, dunia, hawa nafsu itu ingin menghancurkan perkawinan Katolik tuh. Ya, dengan berbagai macam cara. Maka kalau dalam perkawinan Katolik itu tidak ada mantan istri dan mantan suami. Karena dia menjadi satu daging. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi jangan pernah mengganggu perkawinan Katolik, karena perkawinan Katolik itu ya adalah berkat yang berasal dari penyatuan Kristus. Ya. Kalau diganggu, dikacau, orang yang mengganggu dan mengacau itu dia akan menjadi kutukan. Itu. Berkat menjadi kutuk. Ya. Sama seperti iblis itu, dia itu dulu malaikat terang, jatuh karena menentang Allah. Nah itu. Maka Yesus katakan kepada orang Saduki, kamu sesat. Di dunia yang akan datang atau di dunia ya kehidupan nanti itu tidak akan ada kawin mengawinkan. Nah, itu hanya orang di dunia ini yang ada kawin mengawinkan. Ya. Tetapi ingat, ya walaupun di dunia ini dikawinkan, ada sakramen perkawinan yang dipersatukan Allah sesuai dengan kitab Kejadian. Ini banyak. Saya ironis beberapa tahun lalu, 2 tahun yang lalu saya pergi ke Skadau itu. Pastor itu mengungkapkan. Kemarin saya ketemu pastornya waktu kegiatan ME. Sidang Deras ya. Dia ungkapkan tuh bahwa perkawinan yang tercepat minta cerai itu seminggu. Baru diberkati seminggu. Ada 100 perkawinan. Ya, yang meminta cerai itu ada sekitar 30. Yang bisa difasilitasi itu ya. Tapi yang paling parah itu baru seminggu sudah bercerai. Gimana konsep perkawinan begitu? Makanya bagi bapak ibu para keluarga ya, jangan tidak pernah menasihati ini ya. Jadi jangan habis pesta, udahlah dia udah besar. Tidak bisa ya. Ketika dia sudah ya, yang paling utama itu adalah misa, sakramen perkawinan, bukan resepsi. Terkadang kita ini membesarkan resepsinya. Wah, hotel, ya kan? Lupa dia misa itu yang paling utama. Maka sekarang itu para imam ya, uskup, imam itu memberikan nasihat perkawinan yang luar biasa. Ya. Untuk ya perkawinan Katolik itu tetap utuh dan langgeng. Nah itu. Karena apa? Akar persoalan masalah anak itu jadi nakal, itu akibat perkawinan yang rusak.
Ini persoalan ya. Makanya gerakan ME itu dibuat oleh seorang pastor dari Spanyol, itu akibat dari curhat dari anak-anaknya. Anak-anaknya jatuh di dunia narkoba, anak-anaknya ngapa nakal, akhirnya tuh dibuatlah kegiatan-kegiatan. Akhirnya rupanya akar persoalannya adalah orang tua rupanya. Orang tua yang berpisah. Orang tua yang tidak lagi memperdulikan perkawinannya. Nah, maka yang mohon bantuan Roh Kudus untuk memulihkan itu. Mengapa anak-anak ini dia korban, victim. Ya. Dia menjadi korban, ya. Jadi makanya kalau udah siap menjadi suami, menjadi istri, itu harus setia sampai titik darah penghabisan. Ya. Kan kasihan gitu. Ya. Karena dalam kamus Katolik itu tidak ada cerai. Yang ada pisah ranjang. Itu mungkin kalau suaminya gila kali, mabuk, suka mukul, daripada dia mati, lebih bagus dia ya berpisah, tapi tidak bisa diceraikan. Ini berkali-kali kita mau ungkapkan ini karena apa? Ya. Kemarin kami seminggu ya, sidang Denas itu, sidang Dewan Nasional ME Merit and Kantor ke-51 itu baru pertama kalinya di Kota Pontianak, ya. Jadi yang ingin itu adalah mari kita ya, bagi Bapak Ibu, saudara-saudari ya. Saya sangat dikuatkan oleh kesaksian Bu Tarno dengan doa rosario ya, akhirnya ya anak dan menantunya bisa bersatu kembali, tidak jadi berpisah. Tetapi kita sebagai orang tua itu harus memberikan nasihat. Jangan membiarkan. Oh, dia sudah besar, dewasa, mana ada? Tidak. Tidak ada anak itu besar. Yang namanya anak ya anak. Ya kan? Itulah dia bela rasa tadi itu. Dia sudah besar, dia bisa ngurus rumah tangganya sendiri. Itu nonsen. Kalau tidak ada orang tua yang mengingatkan untuk kembali ke rel. Jadi Monsinyur kemarin waktu homilinya tuh katakan begini. Saya selama ini salah. Saya pikir tuh mereka menjadi satu daging. Yang dimaksud satu daging itu adalah pasangan suami istri itu bagaikan rel. Dia harus berjalan seiring begitu. Seperti kereta api itu. Manusia ini kan berbeda, ada laki-laki dan perempuan ya. Tapi kalau rel yang satu tak mau jalan, apa yang terjadi? Waduh, susah. Ya kan? Atau dua rel yang berhenti. Ya udah, gerbongnya itu, anak-anak yang di dalam gerbongnya itu akan menderita. Ya kan? Tidak sampai ke tujuan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, memang ya problematika kita ini adalah itu. Ya. Jadi dengan kita merayakan ulang tahun anak kita ingin mengatakan satu hal. Bahwa anak yang diberikan kepada kita adalah berkat, anugerah dari Allah. Ya, yang mesti kita rawat, kita bina, sampai anak cucu, sampai kita menutup mata. Lagunya keren tuh yang ciptakan. Ya kan? Sampai memutih rambutnya katanya. Tapi yang menyanyikannya ya sampai segitu aja. Lagu bagus. Kan ada lagunya tuh, suka nyanyi, anak-anak muda tuh nyanyi. Ya kan? Atau ada lagu dari Banda Neira tuh. Banda Neira tuh ada lagu tuh. Ya kan? Kalau pernah yang lagi lagu orang percintaan Banda Neira tuh, ya. Kalau anak-anak muda sini pasti tahu lah lagu itu. Kalau enggak tahu agak ini juga, masa saya yang sudah masih tahu kan. Bagus lagunya. Ya kan? Jadi persoalan-persoalan ini di situ. Apalagi di sini tadi ada yang mau bertunangan, ya. Udah mau bertunangan ke bertunangan. Mau bertunangan. Ya. Bayangkan bertunangan. Ya, kalau betunang itu bahasa orang sana itu kayaknya udah boleh nyampur ya. Saya pernah membantah, ini saya mohon maaf nih. Ini saya bilang, kalau udah begini Pak, ini dah kawin adat. Oh ya betul, adat kami dah kawin adat. Lalu mau gimana nih Pak? Ya udah, berarti nanti tidak bisa lah Bapak menjaganya, pasti bercampur nih. Ya udah. Ini persoalan yang susah saya katakan. Terkadang ini kita sebagai pengurus adat ini overhead. Orang tak pernah kawin adat, diceraikan adat. Saya berkali-kali katakan, waktu Bapakat itu sebenarnya kita mau menghimbau bapak-bapak itu. Ya. Karena ada hal-hal tertentu. Ya terserah masalah like dan dislike. Ya.
Kalau orang itu tak pernah kawin adat, itu tidak boleh diceraikan adat. Adat itu hanya berlaku kalau dia kawin adat. Ada suratnya. Kalau tidak pernah kawin adat, mau cerai adat, itu cerai apa? Orang tidak pernah kawin kok secara adat. Kalau secara Katolik tidak mungkin diceraikan. Oh pernah Pak, ada Pak kejadian begini-begini, ada bahkan anak seorang yang terkemuka dan sebagainya. Loh itu ada mungkin pembatalan perkawinan karena cacat kesepakatan nikah. Harus jelas ya, cacat kesepakatan nikah. Seseorang tuh menipu. Ya kan, menipu, lalu dia tuh baru ketahuan, oh kan dia punya anak Pak. Itulah persoalannya. Kok bisa dibatalkan oleh gereja? Ya mungkin dia hanya mengawininya karena bukan dia mencintainya. Mengawininya karena mungkin dia ingin sesuatu yang lebih. Dia mengawininya bukan dasar cinta. Perkawinannya karena dasar harta, kedudukan, posisi. Tetapi itu rumit. Hanya bisa ditemukan oleh hakim tribunal, yaitu yang ditunjuk oleh uskup untuk mengurus itu. Ya. Misalnya pembatalan perkawinan ini begini. Ini kasuistik, ya. Seseorang nih tiba-tiba dalam dia pelaut, ya. Tiba-tiba kapalnya dikatakan karam. Lalu si istri ini masih berusia misalnya 25 tahun. 10 tahun menunggu tak datang-datang, 35 tahun kan. Tiba-tiba entah bagaimana kan, dan dianggaplah mati. Lalu tiba-tiba dia jatuh cinta dengan seorang laki-laki, ya kan? Lalu dia karena ada laporan dari polisi atau laporan dari negara aparat itu dia meninggal, surat kematiannya terbit, ya gereja, ya kan? Dan ditanya dengan keluarga si laki-laki juga, oh iya betul, ya kan? Nggak tahu tiba-tiba setelah dia berkeluarga 5 tahun dengan suami keduanya ini, tiba-tiba datang di 15 tahun kemudian. Nah, mana perkawinan yang sah? Pasti bapak ibu bilang bingung kan? Waduh gimana? Perkawinan yang sah itu adalah perkawinan yang pertama. Maka yang dianulasi itu adalah perkawinan yang kedua. Karena si suaminya masih hidup. Lah kan dia ada anak nih dengan yang kedua. Udah batal. Nah itu bisa dianulasi itu. Batal. Jadi dia kembali ke suami pertama. Nyaman kok. Nyaman. Bukan masalah nyaman atau tidak nyaman. Ini kadang orang mikirnya seksual pula. Rugilah. Karena ini susah. Paham ya? Jadi yang dianulasi, dibatalkan itu perkawinan yang kedua. Karena si suaminya tuh rupanya ditemukan hidup kembali. Masih sehat walafiat datang. Ya kan? Nah itu yang disebut dengan anulasi gitu. Kalau dia masih hidup dengan perkawinan pertamanya ini, ya kan, dia sah. Perkawinan keduanya tuh dibatalkan oleh gereja karena memang si suaminya itu. Itu penjelasan yang simpel ya. Maksud saya mau mengatakan gereja berhak membatalkan itu sebenarnya. Ya, tapi itu harus dilaporkan dulu kan gitu. Ya kan? Ya memang sih ini Pak Yan ngomongnya gampang. Ya gak ngomong gampang, tapi tidak sesimpel itu. Apalagi kalau si suami yang kedua ini udah begitu mencintai dan sebagainya. Tapi ya harus merelakan karena memang suaminya yang sah itu masih hidup. Lalu bagaimana hubungan suami istrinya ketika dia waktu itu dianggap tidak berdosa dong karena dia tidak tahu. Tapi ketika dia tahu suaminya masih hidup lalu dia masih mempertahankan perkawinan, dia hidup zina. Walaupun dia diberkati karena yang suaminya itu. Ini ya. Lalu misalnya tiba-tiba suaminya lari. Udahlah, saya relakan ya. Oh, enggak bisa. Saya relakan ya istri saya karena dia udah bahagia di situ. Ya enggak bisa. Lah bagaimana keputusan si istri? Ya istri harus kembali ke suami pertama. No pada suami kedua. Walaupun suami kedua baiknya seperti level dewa gitu. Ya kan? Ya, itu dia. Ya. Lalu anulasi itu bisa terjadi kalau ditemukan, ini pernah terjadi di Semarang, ya. Ini kan waktu kami ikut pelatihan. Dia itu sudah affair dengan seorang perempuan itu ketika si istri itu sudah sakit setahun.
Jadi rupanya si keluarga istri ini curiga, kok si istri ini tidak sembuh-sembuh gitu, Pak. Diselidiki ketika dia sudah mengawini suami istri keduanya itu sekitar 2 tahun, diselidiki. Dan akhirnya ditemukan betul. Perawatnya ngaku bahwa si istri pertama itu dikasih obat untuk tidak sembuh oleh si suaminya karena dia sudah selingkuh dengan si istri kedua. Lalu bagaimana tuh? Dia ditangkap karena pembunuhan bersama perawat itu tuh. Ya. Lalu perkawinan yang kedua ini bagaimana? Dibatalkan oleh gereja karena tidak sah. Karena dia mengawini ya, istri keduanya itu bukan karena cinta tapi karena hawa nafsu, dan dia melakukan pembunuhan pada istri pertamanya. Itu dianulasi, dibatalkan. Tidak sah. Paham ya? Nah itu. Jadi mungkin banyak yang bertanya-tanya nih, ya pengetahuannya segitu. Kalau memang ada kekeliruan saya mohon maaf. Tapi saya ingin menegaskan itu begitu. Bahwa tidak bisa main-main dengan perkawinan. Ya kan? Bukan kayak teh celup kawin gereja Katolik tuh. Ya kan? Nah, makanya itu. Mengapa orang banyak pindah iman? Ya karena dia mau hawa nafsunya. Yang lebih parah nih, ada kejadian ya, kasuistik tuh diceritakan. Dia udah kawin gereja, Pak. Iya. Pastor, dia udah kawin gereja nih. Lalu gimana? Akhirnya dia bercerai. Si suami kawin lagi dengan perempuan lain, ini lalu pindah agama dua-duanya. Itu bagaimana ceritanya tuh? Wah, itu udah hancur. Jadi mana ceritanya? Mana istri dan suami yang sah? Ya, suami dan istri yang sah adalah yang kawin pertama. Lalu bagaimana nanti nih pertanggungjawabannya di akhirat? Oh, rasain sendiri. Itulah yang namanya menghujat Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ya. Jadi kalau sudah tahu tentang tanda-tanda itu, jangan pernah ya untuk menjadi pribadi yang ya melawan kehendak Tuhan. Pada malam hari ini kita berbahagia karena Yonas sudah berusia 15 tahun ya. Dan banyak makna-makna perkawinan untuk remaja. Ya kita tidak tahu kan. Tiba-tiba Yonas ya, jangankan 10 tahun lagi, 10 tahun udah 25 kan. Tiba-tiba 7-8 tahun lalu udah married pula. Kemana kita tahu. Tetapi nilai-nilai perkawinan itu harus ditanamkan di dalam ini. Ya anak remaja kan begitu. Mana kita tahu. Perkawinan itu kan boleh dilakukan kalau berdasarkan hukum negara ya. Kalau berdasarkan hukum kanonik, itu laki-laki 16 tahun, perempuan 14 tahun. Itu dulu. Dan harus disesuaikan dengan hukum setempat. Makanya ya boleh perkawinan itu ya 18 tahun, bukan usia anak, 18 tahun ke atas. Ya. Dan ingat, perkawinan antar di bawah 21 tahun itu harus izin orang tua. Ya, izin orang tua. Tapi kalau perkawinan itu, makanya usia yang ideal itu kan perempuan misalnya 21, laki-laki 25 ya. Itu dia artinya bukan maksudnya semua tetap izin orang tua ya. Nah itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, itulah perwujudan cinta kita kepada Tuhan Allah. Maka mari kita pada bulan November akhir ini, Desember ini kita akan memasuki minggu Advent ya. Saya tidak tahu sebenarnya minggu Advent pertama itu ada pembekalan untuk lingkungan, pembekalan 1, 2, 3 dan 4. Ya silakan nanti ada bahannya ya. Mari kita mulai ya melakukan penginjilan. Tadi saya diingatkan oleh seorang dokter. Nah, kebetulan dia berada di, kalau saya sebutkan namanya tahulah. Jadi dari Jeruju ini ya, ada masalah lalu dia berada di sana. Tapi luar biasa, dia di sana melakukan penginjilan katanya. Justru dia memberikan materi-materi kepada kawan-kawan di rutan itu, dan akhirnya memang khotbahnya berkembang. Ya. Jadi dia cerita, Pak, saya udah 15 orang nih. Ya. Ada 2 orang yang akan masuk Kristen, 3 orang mau masuk Katolik. Ya, puji Tuhan, Pak, saya bilang kan. Ya memang begitulah. Ya. Nah, keprihatinan kita dengan lingkungan kita, ada beberapa umat kita yang pindah iman, baik secara terang-terangan, diam-diam, dan kita mengatakan ya udahlah, dia memilih. Ya tidak bisa begitu sebenarnya.
kita harus memberikan doa, ya, bantuan doa kepada mereka yang tersesat agar kembali kepada Kristus. Semoga bermakna dan bermanfaat dalam hidup kita. Marilah kita mengakui iman kepercayaan kita. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi Yonas yang berulang tahun ke-15, Allah Tritunggal Maha Kudus berkati, bimbing, lindungi, sertailah dia dalam masa remaja ini, agar selalu setia kepada Kristus, dituntun oleh Roh Kudus, dan diberkati oleh berkat Allah Bapa di surga, agar menjadi pribadi yang bertekun dalam Tuhan, setia kepada Kristus, dan selalu menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, kepada gereja dan negara. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi arwah Bapak Hilarius Hardiman Has, Donatus Jonghai, Yuliana Along, Cornelius Dulhamid Talib, Simawati, Antonius Mulyono, Agatha Ensawi, dan juga segenap anggota keluarga besar Ibu Yuliana Kingking yang telah Engkau panggil, agar mereka yang masih berada di api penyucian diampuni dosa-dosanya dan diterima karena kerahiman dan belas kasih-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mohon berkat, kesehatan, usaha dan rezeki bagi keluarga besar Bu Kingking beserta anak-anak, para menantu, agar selalu dibimbing oleh kasih Kristus dalam melakukan pekerjaan, usaha, kegiatan, dan semoga rezeki mengalir seturut kehendak-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mohon berkat campur tangan Tuhan dalam operasi jantung bagi Pak Damsin. Semoga lancar operasinya dan kembali pulih seperti sedia kala. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mohon berkat Tuhan atas pertunangan untuk adik kami Martinus Prasetyo, Ninus, dan Santi. Semoga pertunangannya berjalan lancar dan Engkau bimbing, Engkau tuntun agar nanti memasuki dan akhirnya menjalani perkawinan suci. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita dalam hati kita masing-masing. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Tritunggal Maha Kudus, demikianlah doa-doa permohonan ini kami sampaikan dengan perantara Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita satukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mari kita memberikan salam damai. Salam damai. Saudara-saudari terkasih, Yesus bersabda, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Oleh karena itu, marilah kita duduk dalam keheningan untuk menyatukan diri dengan Tuhan yang kini hadir bersama kita. Berbicara dengan Dia dari hati ke hati dengan mengatakan, Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Kita ulang sebanyak 3 kali. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Mari kita berdoa
Mada Bakti 155, 156 di teks atau di Mada Bakti, silakan dibuka. Mari kita daraskan bersama-sama. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan, terhadap seteru yang curang. Lindungilah kami di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi kami menerima, dengan mengampuni kami diampuni, dengan mati suci kami bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa 3 kali Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan antarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Santo Rupinus, doakanlah kami. Marilah berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu kami berkumpul di rumah Bu Kingking ini untuk merayakan ulang tahun Yonas yang ke-15, dan juga untuk mendoakan arwah-arwah yang telah disampaikan nama-namanya waktu kami ibadat, dan juga mohon berkat kesehatan, usaha, dan rezeki, dan juga operasi jantung yang lancar bagi Pak Dansin, dan juga untuk berkat Tuhan atas pertunangan Martinus Prasetyo dan Santi. Semoga kami yang hadir selalu dibimbing, diberkati oleh kasih Kristus, dan umat lingkungan Santo Rupinus selalu rajin dalam segala aktivitas, baik misa dan ibadat, kegiatan-kegiatan rohani, dan juga bernyala-nyala dalam melayani Tuhan. Semua ini kami serahkan ke peraturan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, sebelum mengakhiri ibadat ini, marilah kita menundukkan kepala, memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, ibadat sabda pada hari Jumat ini sudah selesai. Marilah kita pergi menjadi saksi damai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup dan kolektif. Nomor 138. 138. Mulai. Malah ucapan syukurku, pernyataan rasa rinduku kepadamu, oh Tuhanku, segarkanlah jiwaku dari segalanya,
pesan cinta penuh kasihan. Terimalah ucapan syukurku, pernyataan rasa rinduku kepadamu, oh Tuhanku, segarkanlah jiwaku dari semua ungkapan untuk memuji Kau. Menyalurkan suaraku selalu untuk-Mu, oh Tuhanku. Terimalah ucapan syukurku, pernyataan rasa rinduku kepadamu, oh Tuhanku, segarkanlah jiwaku.